Ada kisah menarik dari salah seorang tokoh sufi, namanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq, salah satu tokoh sufi dari kalangan para habaib era-era awal. Jadi beliau ini putra dari Al-Imam Al-Baqir, cucu dari Imam Ali Zainal Abidin, cicit dari Al-Husain Asy-Syahid di Karbala. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini adalah satu-satunya putranya Sayyidina Husain yang masih hidup pada saat peristiwa Karbala. Imam Ali Zainal Abidin punya putra namanya Al-Imam Al-Baqir. Imam Al-Baqir punya putra namanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, ini yang punya cerita yang akan saya baca ini. Jadi diriwayatkan suatu ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini didatangi oleh seorang ulama ternama bernama Imam Dawud At-Ta'i, atau biasanya di kitab-kitab besar disebut dengan sebutan Abu Sulaiman. Al-Imam Dawud At-Ta'i, wali masyhur pada zaman itu, sezaman dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau berkata, "Ya benar Rasulullah idzni." Satu ketika Imam Dawud ini ketemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu beliau berkata, "Wahai anak putra Rasulullah, wahai keturunan Nabi, wahai tuanku, idni, nasihatilah aku." Menarik, ternyata Imam Ja'far As-Shadiq tidak mau menasihati beliau. Kata beliau, "Ya Aba Sulaiman, la hajata laka ila wa'di wa anta zahidu zaman." Wahai Imam Dawud, engkau tidak butuh lagi nasihatku, karena engkau ini sudah wali yang ternama. Lalu Imam Dawud menyahuti perkataan itu dengan mengatakan, "Hendak wahai Imam, engkau adalah orang yang paling utama saat ini yang ada di dunia, karena engkau adalah min auladir Rasul, anak turun Nabi Muhammad SAW, dan nasihat-nasihatmu diterima di kalangan makhluk, dan engkau adalah orang yang mengamalkan ilmu, orang yang sangat mengamalkan ilmu." Akhirnya menarik, Imam Ja'far As-Shadiq membalas pujian dari Imam Dawud At-Ta'i itu dengan berkata, "Wahai Abu Sulaiman, sungguh aku takut suatu saat ketika di hari kiamat kakekku akan mencelaku karena aku tidak optimal dalam mengikutinya." Akhirnya kata-kata emas yang muncul dari lisan mulia beliau ketika itu, "Ya Aba Sulaiman, hadza ma yutimmu bin nasabis sahih, bal inna ma yutimmu bi husnil muamalah." Wahai Dawud At-Ta'i, sungguh dekat kepada Allah itu tidak disempurnakan dengan nasab yang baik, tapi disempurnakan dengan akhlak yang baik. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada diri kita sendiri, dan akhlak kita kepada manusia pada umumnya. Masya Allah, ini adalah sifat para sadar, merendahkan diri serendah-rendahnya dan tidak menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Memang seharusnya sebagai para habaib itu mengajarkan kesetaraan. Jadi mengajarkan kepada manusia bahwa yang paling berhak untuk dimuliakan itu bukan orang yang punya nasab baik, tapi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, kita yang bukan ahli bait Nabi harus kita itu mensyiarkan cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Jadi yang punya nasab baik merendahkan diri dengan mengatakan kesetaraan itu ada kesetaraan, artinya yang paling mulia adalah tetap mereka yang paling bertakwa. Tapi kita yang bukan siapa-siapa ini harus menggemburkan cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, karena bagaimanapun juga kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddaqin. Bagaimanapun mereka para auladur Rasul itu, para habaib itu adalah pakunya bumi. Pakunya bumi. Kalau anda mereka, mungkin kita dari zaman dulu kita berhak untuk mendapatkan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam.